guys, ketemu lagi dengan gue Dion dari PHR. Ini sekarang gue lagi di PHR Bintaro nih, kita baru buka cabang. Ya udah jalan 2 minggu lebih, kurang lebih 2 minggu lebih. Sekarang gue mau lanjutin lagi nih, nambah konten di YouTube kita nih. Sekarang gue kedatangan tamu dan ini customer baru, menurut gue sih customer baru dan penikmat vinyl juga, mulai mengkoleksi vinyl baru-baru ini Mas ya. Betul sekali. Langsung aja gua kenalin dengan Mas Arno. Ya, Mas Arno. Mas Arno, ini kan sebelumnya kita udah janjian Mas ya. Betul. Kita udah janjian mau interview di PHR Bintaro, sekalian saya pengen tahu lagi Mas, kulik lagi nih. Pengen ngulik tentang pandangan Mas tentang piringan hitam gimana, mulainya kayak gimana, awalnya tuh kenapa kok pertama bisa suka sama piringan hitam. Oke, boleh Mas. Langsung aja kali Mas ya. Boleh. Pertama nih Mas, mau tanya, Mas tahu dari mana nih piringan hitam, infonya dari mana itu, gimana? Mulai kapan tuh mengkoleksi vinyl? Atau sebelum beli di store itu udah tahu infonya? Mas. Kalau urusan vinyl? Iya, vinyl, khususnya vinyl ya, rilisan fisik vinyl. Kalau tahunya itu kayak udah lama. Udah lama. Tapi kesempatan bener-bener punya alat pemutarnya, turntable-nya, vinylnya, yaitu baru banget. Iya pemain baru. Cuman kalau tahunya itu lama, awal-awal tahunya itu malah dari ini, Jalan Surabaya, Blok M, dari bawah-bawah. Nah itu sering saya senang karena saya senang visual ya. Visual. Iya, packaging, berbau packaging gitu saya senang kan. Nah cuman berjalan waktu hampir lama deh itu. Hampir lama mungkin memang jodohnya itu temunya orangnya enak, tempatnya enak. Nah di situ baru sih diajarin lagi dan saya baru tahu juga rupanya harga-harga turntable sekarang itu terjangkau ya. Iya lumayan terjangkau gitu loh. Mungkin buat orang-orang baru mau ngulik mau apa cukup lah itu dah. Nah disitulah mulai sayang ya, mungkin cinta ada timbul. Nah di situ deh baru banget. Dan itu pertama kali waktu memutuskan saatnya beli itu ya di kemarin itu. Iya di itu ya? PHR Senayan. PHR Senayan yang beli juga turntable. Teknikal masalah. Bukan, sorry. Guardhouse Henry. Yang satu set dengan speaker. Buat kalian ini kita juga ada Guardhouse Henry yang Mas Arnold beli ya. Mas Betul. Itu satu set dengan speaker. Itu ya untuk entry level udah lebih dari itu. Bener. Langsung yang kedua Mas, emang kenapa sih alasannya? Kenapa harus piringan hitam? Kenapa nggak set CD, streaming? Ya kan banyak sekarang. Bener. Kalau banyak sih sekarang saya sering dapat tuh Mas bilang gini, Mas yang kayak gini kan ribet, repot gitu kan. Langsung aja streaming, gampang. Ya. Kalau kata-kata Mas tadi tuh hampir benar tuh. Saya dulu beranggapan ya itu ribet. Iya. Karena saya dulu pas ke Jalan Surabaya saya nanya, kalau saya udah beli alat gitu, Mas harus beli ini lagi, beli itu. Nah, di situ saya pelajarin, oh iya, kalau yang kayak gitu udah benar-benar mau lanjut ke pro ya. Yang pro kali ya. Nah, di situ saya bisa punya turntable itu nah karena saya lihat ketika saya beli satu Guardhouse itu udah dapat 2 speaker juga langsung. Nah, ya buat saya ya udah. Nah, di situ kalau tanya lagi dalamin vinyl banget lagi itu ya semenjak udah punya alat. Ya udah alatnya juga buat saya pribadi udah cukup sangat terjangkau ya. Itu sangat terjangkau, udah dapat satu temper speaker. Nah, habis itu ya udah di situ deh baru ngulik-ngulik kayak vinyl lagi. Kalau ditanya kenapa milihnya vinyl gak itu. Dulu saya udah pernah sempat kaset pernah ya. Kaset saya sempat pernah. Ya? Bener, kaset saya pernah. CD saya juga pernah. Nah, CD saya juga pernah. Cuman dari dulu emang saya seneng kalau CD, saya seneng itu packaging. CD kan kurang lebih covernya ya lebih besar sedikit sih dibanding kaset ya. Tapi mungkin lebih banyak kali ya. Ada tambahan-tambahan. Iya kayak kalau betul. Kalau nggak dapat buklet ya kan. Betul. Nah yang saya seneng kayak gitu-gitu. Nah vinyl ini setelah saya coba beberapa kali ya sering jajan itu juga di situ itu saya semakin jatuh cintanya lagi yaitu. Banyak hal-hal yang nggak terduga gitu loh buat saya itu. Saya seneng kayak lihat sesuatu cover visual kan. Nah itu yang buat saya tuh kayak makin nih, makin bener. Terus waktu pertama beli vinyl nih, pertama itu apa Mas? Waktu itu kan beli turntable di kita juga tuh. Betul. PHR Senayan. Iya. Itu apa tuh Mas ya? Gue lupa tuh Mas. Turnover.
over ya. Turnover. Turnover ya. Turnover. Turnover ya, yang peripheral peripheral vision. Oke, itu apa Mas? Yang berkesan pertama kali dengerin vinyl waktu di play di rumah ya, contohnya Iya. maksudnya di rumah. Pertama kali Mas ngedalamin nih suara vinyl kayak gimana? Apa yang bikin Mas wah ini? Tapi kalau jujur, banget gitu. kalau ngomongin suara, Iya. mungkin aku nggak terlalu spesifik ranah ke sana ya. Cuman yang saya rasain, mungkin saya sempat jeda udah kaset, CD, habis itu udah ke dunia digital ya. Digital, saya sesuka hati saya dengar satu album, saya mau skip. Iya. Saya mau apa, kalau pakai Siri, hey Siri, skip gitu kan. Nah, kalau vinyl ini saya diajarin itu lebih dewasa sih buat denger lagu. Lebih prosesnya ya. Iya, prosesnya. Dan ya itu surprise-nya itu. Saya buka, vinilnya gak cuma hitam, ada warna-warni. Terus buka lagi kadang, ada posternya lah, ada booklet buat lirik. Nah, di situ saya proses, gimana, bukan cuma sekedar pasang, tapi gimana supaya awetnya, maintenance-nya bener. Dan di situ tuh buat saya tuh punya vinyl itu saya lebih ngalamin benar-benar awal tuh prosesnya sih. Prosesnya gimana sampai dia bisa mengeluarkan suara, taruh jarumnya, gimana. Sembarangan ya. Plak gitu juga bisa. Ya kan dulu kan kalau digital kan sesuai kita aja kita mau skip. Nah, jadi di situ buat saya lagu Turnover itu ya udah saya harus dengerin sampai berapa ya habis. Yes gitu. Gitu. Kita kan malas Mas ya, berdiri. Itu dia. Kita dipaksa Mas ya. Betul. Paksa buat dengerin dari lagu pertama sampai habis. Betul. Jadinya ya hatam jadi. Iya benar. Kadang kalau kita streaming kan dengan ya Mas bilang tadi, langsung kita playlistnya langsung lagu yang kita suka aja. Bener. Jadi paling dalam satu album paling cuma taunya yang lagu kita suka 2-3 lagu. Bener. Lagu lain malah nggak didengerin. Bener. Padahal kita bagus-bagus juga bisa Betul. jadi kan. Betul itu bener loh. Dari lagu misalnya ada 10 lagu, side A itu kan misalnya ada 5 lagu. Iya. Bisa jadi yang saya tahu itu cuma 2, tapi 3 lagi sebelumnya di digital saya kurang nih. Tapi ketika vinyl, nah di situ saya ngalamin, rupanya enak juga gitu loh. Benar. Jadi kayak buat saya emang lebih menghargai sebuah proses. Ini saya emang musik itu ya didengerin. Jangan lu skip, emang kayak penikmat apa gitu. Iya, benar. Emang kayak juri saya kan enggak gitu. Benar. Nah, kalau ngomongin ini Mas, perbedaannya karakter nih. Kan biasanya kan saya selalu nanya tuh, emang apa sih yang saya tanya tuh pandangan ke mereka-mereka nih bikin beda dari CD kan itu kan digital ya. Iya. Terus streaming digital juga dengan vinyl, apa lebih gimana gitu menurut Mas, warna audionya gitu, warna audionya itu apa lebih warm atau lebih sharp atau gimana gitu. Kan beda-beda kalau warna audionya kebetulan yang kayak musik streaming ya. Iya pasti sih ada kayak ada bedanya pasti perbedaan sih buat saya. Walaupun yang saya punya itu, saya belum punya yang kayak amplifier yang gila-gila, saya nggak ngerti sampai situ. Benar. Tapi setidaknya saya bisa dengar sesuatu tuh yang beda dari Turntable Godhouse saya itu. Ketika saya pasang turnover saya sama coba yang kayak digital, buat saya itu lebih pasti beda. Kayak ada. Nah ini saya susah jelasin ini apanya gitu loh. Dan buat saya itu yang saya biasa nonton di TV turntable itu yang kayak pasang vinyl yang bisa kayak vintage banget. Nah itu saya rasain itu ketika saya main di satu store yang dia jual vinyl lama ya. Khususnya vinyl lama itu saya puter. Nah di situ tuh bener-bener gak ada dipakai efek, gak ada apa. Itu yang berasa bener-bener vintage saya itu berasa banget sih. Menurut saya itulah yang nggak bisa ini. Kan baik yang bilang kalau kan tadi turnover itu kan remaster Mas. Ya. Jadi memang source-nya itu kan digital. Ya. Dipindahkan format jadi analog, jadi piringan hitam. Ya. Banyak yang bilang sama aja kayak dengerin digital. Tapi tetap ada bedanya atau gimana menurut Mas? Dibanding yang itu tadi musik streaming gitu, penyedia musik streaming. Tetap ada feeling beda sih beda. Ya. Pasti ada bedanya buat saya. Iya. Meskipun remaster ya itu. Iya, benar. Buat saya pasti ada sesuatu tuh yang kayak di telinga kita tuh bisa ngerasain ada yang beda deh gitu. Ada yang beda dibanding kayak digital yang kita pasti ada yang beda. Tadi kan Mas Arnold cerita beli di salah satu store nih ya. Nah, sekarang lebih sering beli online atau langsung datang ke store, lebih enak mana menurut Mas?
Kalau biasa belanja vinyl gitu, vinyl hitam. Eh, Atau dua-duanya? Dua-duanya enak sebenarnya. Dua-duanya buat saya itu enak sih. Oke. Kenapa tuh Mas? Kalau boleh tahu, kan bisa ada yang suka, wah, gue lebih suka datang Kalau offline, bisa di game gitu. Iya, Ada iya, juga iya. yang online lebih enak, pilihannya banyak, nggak sempet juga. Iya, iya. gitu kan. itu kalau online buat aku itu kalau biasa itu kayak di kantor senggang itu gak ada kerjaan di kantor ya kadang lagi emang suasana bahkan kadang di toilet kerjaan saya ya pagi itu kadang itu cari vinyl coba dengerin cari vinyl dengerin Dengerin dulu nah lah, suasana itu iya kan iya jadi kayak gitulah tapi emang enaknya kalau offline itu buat saya itu terkadang store-nya juga sih store itu kayak Jadi mendukung ya. ada kayak ada daya tariknya Atmosfernya, wah ini Iya. kayak gini. Iya, Pasti iya, bisa iya, ya, iya. Mas, ya. Ya makanya buat saya itu kayak PHR Senayan deh. Kecil doang ya. Oke. Tapi itu kayak di situ itu kayak Di situ ya. bener enak loh buat saya itu. Ya. Iya. Apalagi kalau ketemu orang baru di situ Mas ya. Nah, Bisa ngobrol, bener. relasi juga. Iya. Bener. Itu dia. Jadi buat saya itu enaknya datang langsung itu ya dan bisa pegang fisiknya lah. Saya bisa lihat visualnya. Iya. Buat yang seneng visual ya itu bisa kayak ngelihat fisiknya Fisiknya. dipegang ya mungkin kalau memang mau beli yang vinyl lama atau apa ini kan bisa lihat juga Betul, ininya dalamnya kayak gimana jadi itu lebih inilah kalau mau beli online mungkin kita harus percaya sama satu store emang udah terpercaya ya jadi mau beli vinyl itu jadi kita merasa aman kenapa-napa kita juga bisa ngeklaim gitu sih Referensinya, bener ya. bener Jadi itu ya salah satu pilihannya memang Mas kebutuhan, balik lagi ke kebutuhan. Ya. betul Kalau memang sewaktu-waktu datang ke store emang pingin ngerasain bener atmosfernya, kalau online pun juga pas lagi memang nggak sempat bisa langsung. bener itu kayak lebih banyak aktivitas senggang aja lah Apalagi kan offline. sekarang online juga banyak kan di marketplace atau di mana gitu. Betul. Kan, di sosial media bisa dipublish. Banyak banget sekarang. Iya, Sendiri, iya, ya. iya. Terus kalau yang ini Mas apa namanya? Tadi kan, nah ini Mas kan udah punya berapa Mas kalau kita tahu sekarang? Koleksi udah berapa vinyl? Koleksi sampai sekarang ya. Kurang lebih deh, kurang lebih. Masih dikit sih, kayaknya 20-an. 20, padahal baru Kayak baru sebulan ya? baru mau berjalan 2 bulan itu. Baru mau 20. Berarti pergerakannya cepet. Hampir tiap hari dong berarti beli atau seminggu sekali pasti untuk waktu untuk beli belanja langsung. Kadang itu hampir seminggu sekali. Pasti nyempetin ke Iya, ini ya. iya, pasti Store ya. pasti ada seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Ada yang online, ada yang ke store. Ya itu sih. Kalau weekend ya pengen ada kesempatan itu pasti ya. 20. Wah, 20-an ya cepet Mas. Nah, sekarang gue mau nanya ini Mas. Kan Mas udah ada beberapa tadi Mas bilang 20-an ya. 3 vinyl deh Mas. Menurut Mas Arnold yang paling berpengaruh. Influence banget buat Mas gitu. Oke, Boleh nggak boleh. dikasih tahu ke Boleh. apa? Oke. Jadi saya udah dikasih tahu sampai akhir untuk bawa 3 vinyl mungkin ya. 3 vinyl yang berpengaruh atau memang yang semenjak saya punya turntable dan itu sering banget saya play mulu ya. Itu saya play mulu ya. Itu saya udah bawa nih ada 3. Oke Mas. Wih ini nih. Yang pertama apa Mas? Boleh tolong dikasih. Yang pertama itu udah pasti turnover. Yang Mas bilang tadi ya. Betul. Beli unitnya turntable sekaligus PH-nya ini. PH-nya ini. PH Turnover. pertama pas beli turntable itu ini deh dibolak-balik. Turnover jadi. Bener. Nah, yang di album Terrible Vision ya itu 2015. Bener. Album kedua ya Mas. Ini album kedua, iya Iya sebenarnya benar 2015. Kedua, Iya. ya. Terus ini turnover tuh band dari US ya. dia sorry. Dari US. Ini gimana Mas? Genrenya mungkin bisa dikasih tahu kenapa kok pilih ini harus punya vinylnya. Kalau masuk ke genrenya berarti dia genrenya harusnya indie rock ya? Punk, indie rock. Indie rock harusnya sih ya. Masalah yang album ini tuh dia udah beda genre itu. Bener gak kayak album awalnya yang lebih pertama kalau nggak salah Magnolia ya. betul. Magnolia itu masih emo sama pop punk Iya. ya. Ini kayaknya udah manuver banget. Bener Beda dia banget. kayak lebih buat saya tuh Dream pop kayak kali ya? dewasa banget. Main permainan gitar saya tuh seneng banget. Instrumen ini gitarnya. Iya. Itu saya seneng banget. Si siapa Austin Getz ya. Betul. Sama si Casey Betul. Getz ya. Iya, hampir full dari semua Albumnya dari Lagu. semua lagu di album ini. bener saya tuh Masterpiece-nya kayak ini ya. buat saya tuh nggak ada yang nggak oke sih buat saya.
karena hampir setiap perjalanan ke kantor saya juga pasti dengerin kalau ini. masih ada digital pasti saya dengerin. Tapi emang beda banget sih mas, gue sekilas dengerin yang album ini, album Magnolia, album sebelumnya dibanding album ini kayak beda band gitu mas. Pertama kan kayak emo popang gitu kan. Betul. Kita ada mas, pas denger ini kayak ada unsur dream popnya, ada indie pop, iya indie rocknya gitu benar. Beda banget. Kayak dewasa banget sih buat saya itu. Ini kalau yang seneng turnover juga atau senang musik-musik yang seperti ini, ya ini boleh dicoba lah. Boleh dicoba. Mas have nggak nih kira-kira mas? Buat saya sih mas ya. Mas. Karena saya punya turnover punya 3. Oh album sebelumnya dan album setelahnya. Kan dia baru. Album yang ini. Baru 4 album. Album yang Animal. Terus album yang Good Natural. Kan ada yang natural apa tuh? Good Nature. Iya, yang setelah ini kan? Ya itu Get Good Natural. Ada lagi yang warna ungu saya lupa apa gitu. Yang paling baru ya? Iya, yang paling baru. All Together. Iya. Paling baru. Itu dia. Itu deh. Lanjut mas, album kedua. Album kedua menurut mas apa nih mas? Ini ada lokal. Ini Munar, keren nih. Munar. Ini wajib dikulik nih. Munar. Kenapa mas pilih Munar? Kalau Munar sendiri sebenarnya dia juga dibilang band baru lah ya. Band baru banget, dia baru punya 2 album kalau saya. 2 album benar. 2 album. Kalau yang buat saya seneng ini kebetulan emang dari beberapa personelnya itu sebelum dia ngeband, saya juga seneng dia tuh terutama kalau di Munar kan ada Absar. Ya, dia Absar Lebe. Iya, Absar Lebe. Dia main skate kan. Ya, dia skate, dia skater, dia ini dan sebelumnya ada juga kayak basisnya ini terutama Rekti. Basisnya Rekti malah ya. Rekti kan Rekti. The Sigit. Main bass. Nah, kalau Absarnya di The Sigitnya itu jadi additional gitar. Nah, sekarang kayak udah full gitarnya kali. Iya. Kalau nggak salah memang ini kan Munar ini perlu diketahui dia super grup ya mas ya. Betul. Gabungan dari beberapa band. Betul. Band Bandung khususnya. Betul. Rekti dari The Sigit. Terus si Absarnya itu dari mana ya? The Slave kalau nggak salah sih. Iya The Slave. Terus ada si satu lagi yang vokalis cewek. Ceweknya itu juga tuh ya. Dari latar belakang ini kan latar suaranya Saraswati mas ya. Dari Saraswati kan bandnya. Harusnya ya ini Marcella kalau nggak salah ya Marcella. Saya ini deh. Ya. Tapi emang ini sadis sih memang album ini nih. Nah buat saya itu saya seneng banget. Nuansa apa mas? Nuansa musik yang pengen dikasih. Nah nuansa musiknya ini kan dia pasti udah kayak rock ya, heavy rock kali ya. 70-an ya. Iya, dia hampir dengar sih kayak 70-an gitu Mas, heavy rock. Tapi yang buat saya tertarik dari album ini ya nih ada sentuhan dari Absar sendiri. Kan dia orang Padang tuh ya. Padang, bener. Jadi instrumen setiap melodi atau lead gitar dia nah, dia selalu ada nuansa yang kayak gitu nih. Melayu campur kayak timur-timuran. Iya bener, bahkan kan yang di lagu dia itu kan ada namanya yang Takana. Iya, ada beberapa Takana. Iya. Betul. Iya mas, kelas gue dengerin sih mas. Iya mas. Maksudnya gue juga dalamin Munar ini kan gue suka banget mas. Emang dia kapan sih kalau nggak salah si Rekti itu kan ngasih kebebasan ya. Si Absarnya. Bener. Udah riff gitarnya serah lu deh. Bener. Gitu kan. Bener. Si Rektinya bagian urusan lirik. Betul. Ya kan? Jadi makanya di sini juga tertulis kalau untuk musik bener-bener si Absarfu. Absarfu buat saya itu ya kalau saya ikutin dia udah main skate-nya jago. Gitarnya juga buat saya dan lagu ini oke di banget lah album ini. Ya, newcomers tapi ya 2000 album ini 2015 atau 2017. 2015. Tapi kalau buat pecinta indie Indonesia ya ini ya wajib. Kayak wajib punya dan buat saya itu oke banget lah di dalam vinilnya juga warna juga. Oh ini berwarna mas? Berwarna dia dia ini banget. Boleh tolong kasih lihat mas. Tadinya gue kira ini, iya, clear vinyl campur ada yang hitam gitu ya, keren. Oke banget kan. Tadi gue kira ini hitam doang mas. Ini oke banget sih buat saya tuh, saya seneng banget. Iya. Kayak ini ya kayak dia bikin ininya. Kayak matang banget ya, pikirin banget gitu ya. Jadi bukan itu mungkin ada sentuhan dari Rekti kali ini. Iya. Jadi produser kan masalah. Betul. Rektinya produser. Dan kayaknya pas di produksi recordnya ini di negara mana? Ya Bang Record kan ada satu lagi deh yang produksi vinil atau apa ya? Ya nih. Outre Baterai ini. Oh. Nah, jadi Munar ini nggak salah nih
ada di album yang ini, album yang satu lagi juga production kayaknya sama. Harus. Mas, mungkin satu lagi Mas. Satu lagi. Kan tadi 3 terbaik ya. Iya, Single 3 yang terbaik ya. Mas punya. Ini taruh dulu aja Mas. Wih, keren banget. Kalau ini sebenarnya sih ini apa ya? Ini Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi kalau kata ini Mas, Nusantara banget ya, Mas. ini gamelan de Bali. Gamelan Bali. Iya, saya sih nggak ngerti. Gamelan Bali, sorry Mas. Tapi ini yang ngerekam yang orang Perancis itu bukan? Yang ini harusnya sih Jepang ya? Oh, pressingannya Jepang. Iya, mungkin rekamannya ya. Kenapa Mas? Kok suka Nah, Bali? kalau Bali itu sebelum itu ini pagi nih. Kalau dengerin tuh. hampir pasti nih. Ini buat saya itu kayak ini apa ya? Wajib. Iya, kayak kalau gak ada kesempatan buat liburan ini kayak fresh banget sih pagi-pagi itu. Bener-bener. Kayak kita habis naik pesawat itu kan Asik. dari Soekarno mendarat saya ke Bali, masuk itu kayak langsung nuansa itu kayak nah ini kalau pagi ini dengerin ini buat saya buka seneng deh pokoknya instrumen-instrumen kayak gitu. Cuman saya pernah juga nih dengerin ini instrumen yang kayak gamelan kayak gitu tuh malam. Oke. Tapi ya itu malam itu kadang pas bangun itu agak kaget lah. Kok sih jadi kalau mau dengerinnya enak sih pagi-pagi. Kalau malam itu kadang agak menyeramkan. Jadi jangan deh. Bener. Tapi kalau iya. Tapi kalau dengerin ini kayak pagi itu ya buat saya pribadi itu tentram lah. Buat saya itu enak banget deh. Ini menarik Mas buat gue. Soalnya gini, biasanya kalau gue tanya nih Mas, ya anak-anak muda gitu ya, maksudnya demenannya kan sukanya ya dengerin indie ya, kan umum biasa. Ini kalau ini kan out of the box di luar genre, di luar genre umumnya gitu kan, suka musik-musik. Ini hitungannya world music Mas ya. World music, jatuhnya Bali ya, gamelan Bali ya. Betul. Music. Jarang gitu orang suka gamelan Bali, gamelan Jawa atau gending apa gitu kan. Anak muda ya. Orkes Melayu, ini jarang banget. Sekaligus buat ini promosiin musik lokal. Iya, tapi buat saya itu kan tradisional umumnya iya, kan, khususnya. Iya, buat saya itu semua itu ya harus di ini. Kalau kita ke restoran makanan Sunda aja dia puter itu aja kan kita juga nikmatin kan. Iya. Jadi kayak emang ada momen-momen tertentu itu cocok lah buat kita dengerin kayak musik-musik lokal yang kayak gini sih buat saya. Emang saya baru punya satu ini. Cuman saya emang lagi nyari lagi itu yang kayak berbau keroncong. Keroncong saya nyari. Saya sempat udah ada mau hunting nanti mungkin itu ada Idris Sardi. Oh, almarhum Idris Sardi. Idris almarhum Sardi. Nah, itu dia juga. Biola, kan? Iya, saya udah pernah dapat ininya. Nanti bakal saya itu juga. Iya, itu juga oke banget itu. Mas, ini kan yang Mas menurut Mas oke lah ya dari 3 yang Mas punya nih sama ini. 3 lagi nih Mas, yang wishlistnya Mas ke depannya yang harus punya nih. Tadi kan yang udah punya nih, sekarang yang harus punya nih apa nih? Yang belum sampean dan wajib punya. Kalau ngomong wajib punya itu ya, itu mungkin ya sebenarnya banyak loh. Sebenarnya banyak. Saya ada buat note nih. Oh, jangan. Saya ada buat note apa koleksi-koleksi yang saya ini. Cuman iya. Pasti yang ada cuman satu itu. Iya. Saya pengen banget tuh nanti Black Sabbath, tapi saya pengen dapat itu yang box set ya. Saya lagi nyari, saya sempat ada di online. Saya sampai udah nemu sih. Udah saya wishlist sih. Saya ada wishlist itu dia ada box set tuh. Black Sabbath, terus yang kedua French Kiwi Juice. Oh, FKJ. FKJ. Yang album FKJ juga. Iya FKJ itu. Itu musik kekinian banget ya. Tapi keren. Itu oke banget. Dia sendiri udah bisa multi instrumental gitu betul. Kan. Gitu ya, dengan MIDI-nya, ya. segala macam kan, electricity gitu kan banyak ya dia. Terus juga featuring sama yang lain kan. Terus itu udah oke. Arlo Pak. Nah, itu gue belum tahu Mas. Bisa dijelasin tuh siapa tuh Mas Arlo Pak itu apa ya? Apa dia songwriter, singer gitu, sekaligus songwriter atau enggak sih. Band atau gimana? Saya nggak pernah ngulik dia jauh banget sampai dalam banget saya enggak. Cuman ada beberapa yang kayak albumnya itu udah jadi wishlist saya dan saya selalu dengerin tiap malam ataupun apa itu buat saya itu musiknya sih baru, pendatang baru, artis baru. Enggak sih, kayak udah lama juga ya menurut saya.
Dia kayak siapa, kayak yang lama itu kayak Sade atau cewek cowok sih Arlo Parks. Cowok dia agak Jangan sampai salah. bener ini bener. Ini harusnya sih dia Cowok mas ya. cowok sih harusnya. Cewek nih bener berubah. Jadi cewek. Iya, ini cewek nih. Oh, sorry, berarti cewek. Iya, cewek. Dia agak kulit hitam lah ya. Oh. Kulit hitam buat saya itu Bagus. Iya. Soul kan kalau kulit hitam Iya. soul jazznya enak ya. betul. Musik dia tapi ada chill wave-nya gitu. iya ada chill wave-nya. Dia lebih kayak enggak yang full kayak mungkin kayak jazz banget gitu. Iya. Dia enggak kok. Ada down tempo. Iya, betul buat saya itu. Berarti tiga itu mas ya. Iya, Black tiga itu. Sabbath, Arlo Parks sama FKJ. FKJ. Siap. Terus ini mas, nah ini biasa umum nih biasa gue tanyain kalau ke customer mas. Kan biasa ada tuh customer yang suka dengerin vinyl itu ada dua nih mas. Ada yang harus maunya yang pressingan pertama atau pressingan awal atau remaster atau dua-duanya yang penting punya mas yang nggak dengerin mas. Saya sih jujur ya, mau kayak apa aja ya, yang penting mah enak. Yang Saya penting dengar, enak. udah saya pasti saya Nah, sikat. benar. Saya nggak ngelihat juga mau vinilnya warna mau kayak gimana. Ya, kalau emang lagi warna ya bonus aja buat saya surprise gitu kan. Cuman ya buat saya pribadi ya saya nggak terlalu mendalamin mau remaster atau mau yang lama atau mau kayak gimana. Yang saya seneng saya bakal denger berkali-kali itu pasti saya sikat. Nah, saya sering dengar kayak gini nih mas. Mas kalau beli yang remaster itu mendingan streaming sekalian. Nanggu katanya gitu. Karena kalau mau dengerin vinyl bagusan yang era 80-an ke bawah katanya gitu, pressingan 80-an ke bawah 70 kan masa jayanya vinyl tuh katanya gitu. Ya, Mas Arnold sih nggak masalah ya mau dapatnya pressingan awal ya dapet kalau betul. Kalau remaster dapatnya itu di remaster. Bener. Plus minus masing-masing. Betul. Buat saya ya udah namanya era sekarang juga ya namanya kalau emang ada produksi remaster lagi ya udah buat saya kalau emang kita seneng kayak di vinyl ya buat saya hak kalian deh. Bener gak usah dikotak-kotakin ya pokoknya gak usah dikomplain gak usah di apa orang gak ada kalian juga gak ada chip in juga kok. Saya beli turntable juga sendiri gitu. Buat saya gak usah diambil pusing lah. Buat saya ya kalau emang seneng vinyl ya udah mau denger Blackpink juga itu udah urusan masing-masing lah buat saya itu. Kita juga nggak bisa ngejudge. Bener, iya, bener selera banget, bener buat saya bebas. Nah ini masih ada hubungan dengan pilihan kita mas. Mas ke subgenre tertentu atau all genres? Nah, kalau untuk vinyl ini bener-bener kan vinyl kan kita perlu ya effort buat ngeluarin duit. Gitu. Iya. Masa kalau kita beli yang kita nggak tahu, ya taunya kayak gini ya, ada gimana? Atau apa aja yang penting? Kalau saya sih lahap kayak nggak ada tertentu genre spesifik saya sih nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk vinyl tuh bener-bener bahkan kadang ada yang saya nggak tahu. Saya coba pelajarin, saya dengerin. Bahkan sempat direkomend nama Mas ya. Apa ya waktu direkomend Mas ya? Idols. Yes, itu saya baru denger juga. Itu saya ngulik dulu itu, saya nggak langsung beli, saya ngulik dulu. Tapi saya lihat live-nya aja saya seneng. Nah buat saya itu kayak nggak ada spesifik, nggak ada sih. Saya semua juga kalau emang Mas tadi koleksi ini kan gamelan Bali. Gak jelas deh, pokoknya saya nggak jelas. Saya sih nggak jelas deh. Malah serunya itu Mas ya, makin nggak jelas makin seru. Iya buat saya itu kayak apalagi kalau era-era saya kelahiran 89 ke atas. Ya otomatis kalau era-era dulu mau nggak mau itu kan kita pasti random pick kan. Kalau enggak emang kita cobain berharap kayak di YouTube atau di apa adalah gitu kita bisa dengerin dulu kan. Kalau enggak emang kalau bisa di play ya kita play kita denger. Karena kan banyak yang kita beli yang berdasarkan kita suka atau kita tahu. Iya. Kan? Justru malah yang kita nggak tahu itu kadang surprise-nya di situ Mas. Itu loh buat saya itu. Iya. Idols lah atau apa segala macam. Iya. Arlo Parks. Iya. Kan? Mas dengerin dulu review itu serius nih. Wajib punya nih piringan hitam. Iya semua ya Mas ya. Semua sih saya nggak ada. Warna musik spesifik. Makan. Ya oke aja buat saya oke aja. Benar. Terus kalau ini Mas kan makin banyak nih Mas antusiasme yang suka sama vinyl nih. Terus apa namanya gimana nih menurut Mas pandangan Mas tentang kan kita lagi masa pandemi gini event juga lagi minim bahkan dibatasi terus dengan antusiasme makin tinggi itu gimana menurut Mas? Kalau mungkin khususnya anak-anak muda ya yang baru mulai usia remaja. Iya. Buat saya sih
bagus ya. Bagusnya buat saya itu ya emang nggak dipungkiri juga sih ya. Mungkin kayak anak-anak zaman sekarang atau apa, sekarang malah tertariknya itu sama dunia-dunia dulu yang vintage gitu kan. Dari kamera aja sekarang mereka seneng banget kamera analog. Kayak film ya. Iya, jadi sesuatu itu buat saya sih sah-sah aja. Ada nilai positif dan negatifnya aja sih buat saya. Kalau sekarang malah lebih ngargain si artisnya. Nah, ya makanya ya kalau buat saya itu positifnya buat saya pribadi ya, kalau semakin banyak penikmat ini buat saya semakin enak aja cari vinilnya. Ya kan, cuman ya harga aja juga makin mahal lah, ada yang mahal, ada yang ini kan. Iya, kalau negatifnya itu aja sih. Jajannya aja. Jajannya doang bener ya, jajannya bener. Saya nggak bohong deh itu. Bener, paling kita harus budgeting banget ya Mas ya. Bener. Atau kasihin dana buat nih bulan ini buat beli vinil sekian. Betul. Kalau nggak gitu bisa kalap Mas ya. Saya sekalap sih sebenarnya. Kalap saya itu bener. Tadi Mas cerita 2 bulan udah 20. Itu sih jujur tuh kayak cuman ya saya lagi-lagi ya itu sih kalau emang 10 atau lebih kan wah lumayan. Nah, itu parah itu. Vinilnya 300 ribuan ke atas kan. Betul. Itu belum lagi kalau emang kalau buat saya kalau yang udah punya ya disayang lah. Disayang sih. Disayang perawatannya kayak gimana. Itu sih saya juga banyak beli perawatan khususnya ya. Nggak yang sembarangan semprot itu sih saya lebih spesifiknya. Tapi ya benar sih Mas, kalau gue lihat secara globalnya sih ya makin banyak yang suka vinil makin bagus kan. Buat kamu bagus. Musik ini juga ekosistemnya jalan gitu kan. Benar. Ekosistemnya jalan. Jadi mereka bisa kumpulin, mereka tahu si artisnya benar-benar nggak tahu sekilas doang gitu. Iya. Dari digital kan kemungkinan kita tahu cuma sekilas, oh si artis ini albumnya ini udah selesai. Ini kan kita ngulik terus. Betul. Oke, buat saya ya cukup lah, buat saya seneng, apalagi ada beberapa kayak kesempatan ya, kayak buat saya band-band indie kayak Muner ataupun apa. Ya sekarang mungkin rilisan fisik kaset ataupun apa CD kan udah ya, tapi mungkin vinyl ini lagi ini ya bisa rilis itu fisiknya itu jadi inilah pendapatan buat ini kan. Jadi kan bukan cuman keluarin fisik lagu atau apa gimana, tapi dari packagingnya juga buat saya itu ada bagus lah, mungkin sampai nggak bakal turun lagi, mungkin bakal berkembang terus. Pas juga siklusnya memang hype-nya lagi naik lagi, analog lagi kan. Iya betul. Kayak Mas bilang tadi kan nggak cuma vinil, kayak kamera, jam tangan. Iya jam tangan vintage semua seorang benar. Jadi buat saya itu bagus lah. Ini Mas, pertanyaan terakhir nih Mas, ini umum biasa gue tanyain Mas, general banget pertanyaannya. Harapannya Mas tentang secara global ya, tentang piringan hitam khususnya lokal Indonesia gimana? Kan makin banyak juga nih kalau nggak salah Mas, artis-artis Indonesia mulai bikin lagi yang dulunya sempat punya piringan hitam, sempat punya pabrik pressingan piringan hitam, sekarang mulai bikin lagi itu gimana Mas? Ya apa yang Mas harapkan dari artis-artis Indonesia, khususnya musisi Indonesia dengan hadirnya piringan hitam? Yang saya harapin sih kan Mas juga koleksi dong piringan hitam lokal kayak tadi Muner gitu. Ada Muner ya, benar, ada beberapa lagi gitu. Dan buat saya itu harusnya kesempatan ya, berlomba-lomba di situ ya, bikinlah rilisan fisik vinyl itu semenarik mungkin ya. Buat saya itu kayak kalau saya secara pribadi saya nggak tahu seberapa banyak orang yang seperti saya, tapi kalau saya pribadi ya seneng banget sesuatu itu kayak fisik, saya lihat, saya pas buka, apa aja di dalamnya. Itu harusnya sih kayak buat saya itu kesempatan bagus banget. Jadi buat kita musisi-musisi lokal maupun musisi-musisi kayak tradisional ataupun apa, ya kesempatan lah buat saya. Sekarang anak-anak muda pada dengerin vinyl ya, waktunya kalian juga mungkin bisa rilis vinyl berkarya lagi ataupun apa, gak cuman setelah rekaman atau apa masuk ke platform digital, tapi kalau ada vinyl itu buat saya itu buat orang-orang pecinta sesuatu yang fisik itu pasti kayak seneng banget lah buat saya bisa. Si musisi juga dalam industri musik menekan piracy banget Mas. Betul. Iya kan? Jadinya royalti jadi lumayan. Iya. Harus download. Download nggak jelas, betul lah. Iya, jadi buat saya makanya sekarang itu saya seneng banget sesuatu kayak udah ada kayak fisik. Walaupun terakhir saya ada beli CD ya, CD fisik itu juga kayak Seringai. Itu juga saya nggak dengerin CD-nya, tapi yang saya beli itu karena
box setnya aja udah dapat CD, poster, dapat apa. Itu sih yang buat saya tuh kayak yang kayak gitu-gitulah itu kan. Jadi harusnya maju terus sih. Maju terus industri Indonesia lokal, ya. indie, Apalagi ayo. dengan kehadirannya ini ya, piringan hitam ya. Bener. Jangan sampai kelewatan ya. Iya, Justru kita iya. malah terus Iya. bikin ini. Betul. Kalau saya sukses terus nih musik-musik Indonesia lah, apapun itu. Keren Mas. Oke guys, ini diskusi singkat gua sama Mas Arnold ini. Semoga ya nanti ada pencerahan Mas ya buat kedepannya piringan hitam makin bagus untuk masa depan piringan hitam sendiri. Ya, amin. Terus ya, knowledge kita tentang piringan hitam juga makin tahu kan, makin Bener, lebar. buat saya pribadi juga harus. Jadi banyak sih yang bisa diambil guys pelajarannya Ya. dari sini dari Mas Arnold khususnya. Oke, kita mungkin ketemu lagi ke depannya ya, nanti akan bikin konten lagi lebih bagus lagi, lebih menarik lagi bersama narasumber yang beda lagi Mas ya. Betul. Kalau nanti mau Mas Arnold lagi bisa lagi Mas. Bisa lagi. Nanti Bener. beda sesi. Benar, Mungkin Mas nge-DJ di bawah, oke, perform di bawah, open deck di bawah kita Mas. Ini di Bintaro, PHR Bintaro. Bener. Nanti ada sesi open deck mungkin untuk Mas Arnold ke depannya. Oke guys, itu aja. Gua Dion. Arnold. Selamat. Amin.